Salam Sobat Budaya. Dalam sastra India tercatat dua wiracarita besar pernah ditulis oleh pujangga zaman dahulu. Wiracarita pertama adalah Mahabharata yang ditulis dikarang oleh Begawan Abhyasa atau Krishna Dwipayana. Mahabharata menceritakan suatu perjuangan keluarga Bharata, perjalanan kehidupan keluarga Bharata, mulai turunnya Prabu Mahabisa dari kahyangan, kemudian mulai turunnya Prabu Sentanumurti dari kahyangan karena suatu perbuatan aib yang dia lakukan di depan Prabu Mahabisa ketika rapat tengah berlangsung, di mana Dewi Ganggawati tersingkap sebagian busananya sehingga dianggap aib yang dilakukan oleh Prabu Sentanumurti, menyebabkan dia tuh harus turun ke Madhyapada atau dunia. Mulai turunnya Prabu Sentanumurti sampai Prabu Parikesit, sekian generasi dituliskan dalam kisah Mahabharata tadi. Puncak dari semua itu adalah di tengah-tengahnya, yaitu terjadi perang Bharata Yuda, perang saudara di dalam kerajaan Hastinapura antara 5 orang bersaudara Pandawa dan anak cucunya melawan sepupunya sendiri, adalah anak Raja Desarata yang berjumlah 100 orang beserta anak cucunya, keluarganya, besannya, iparnya, dan sebagainya. Perang besar tersebut adalah puncak dari kisah Mahabharata yang disebut Perang Bharata, perang keluarga Bharata atau Bharatayuda. Wiracarita kedua adalah Ramayana yang ditulis oleh Empu Walmiki pada masa sebelum Masehi. Ramayana berarti Rama dan Ayana, perjalanan Rama. Kita tahu Rama adalah Awatara Wisnu, Awatara Wisnu yang ketujuh. Awatara Wisnu adalah artinya adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Penjelmaan Dewa Wisnu yang ketujuh adalah Awatara. Penjelmaan Wisnu yang ketujuh maksud saya adalah Ramawatara. Wisnu berubah menjadi Rama. Ramayana diawali, kita dapat melihat ceritanya dilukiskan dalam relief di Candi Prambanan, diceritakan melalui buku-buku. Dari Prambanan kita bisa melihat secara pradaksina, kita dapat mengelilingi, berjalan di pagar melihat lukisan di pagar langkan Candi Prambanan. Lewat selasarnya kita dapat mengelilingi Candi Siwa, dimulai dari rencana turunnya Rama ke dunia ketika Wisnu dihadap oleh 5 orang dewa mengharapkan Wisnu supaya turun ke dunia karena dunia sedang dilanda kekacauan akibat ulah seorang raja raksasa bernama Rahwana. Sampai kemudian Sinta kembali ke kahyangan. Baik Mahabharata maupun Ramayana bukan kisah yang lurus. Kisah tersebut mempunyai anak-anaknya masing-masing. Mahabharata memiliki cabang-cabang kisah, anak-anak kisah, sehingga sangat melebar sekali. Lahirnya Gaturkaca itu merupakan cerita tersendiri. Pandawa Sedo merupakan cerita tersendiri. Perang Bharatayuda mempunyai kisah tersendiri dan sebagainya.
matinya Gatot Kaca dalam perang Baratayuda adalah kisah tersendiri, sehingga cerita misalnya perang Baratayuda tidak bisa diceritakan hanya dalam satu urutan cerita saja, tetapi mempunyai anak-anak cerita masing-masing. Itu sebabnya kita dapat melihat Mahabharata menjadi kisah yang sangat luas sekali, menggembung sedemikian rupa. Turunnya Prabu Sentanumurti, dan kemudian dia bertemu dengan Dewi Ganggawati. Tidak bisa apabila perbuatan saya yang menghanyutkan bayi di sungai ini Kakanda persoalkan, maka saya akan pergi, kata Dewi Ganggawati kepada Prabu Sentanumurti. Itu adalah kisah tersendiri, betapa setelah menikah kemudian setiap melahirkan anak, Dewi Ganggawati membawanya ke sungai dan menghanyutkannya, hingga bayi yang terakhir tidak dihanyutkan karena ketahuan perbuatan tersebut oleh Prabu Sentanu. Bayi tersebut berubah menjadi Bisma. Kisah lahirnya Bisma ini saja merupakan kisah tersendiri. Belum lagi masing-masing tokoh mempunyai kisah-kisahnya sendiri. Maka seperti saya katakan tadi, Mahabharata itu menggembung sedemikian rupa. Demikian juga Ramayana. Kisah Ramayana sendiri, turunnya Rama sendiri merupakan satu kisah tersendiri. Nanti lahirnya Hanuman. Dan lahirnya Hanuman lewat Dewi Anjani. Dalam kisah tersendiri adalah Cupumani Astagina, merupakan kisah yang cukup panjang. Kemudian kisah Kresna dan Kangsa di dalam Mahabharata juga kisah tersendiri. Kembali lagi dalam Ramayana kita melihat Lembu Sena merupakan kisah tersendiri lagi, sehingga Mahabharata maupun Ramayana menggembung sedemikian rupa kisahnya dengan anak-anak ceritanya yang begitu banyak, yang semuanya alhamdulillah sangat mengasihkan untuk kita baca, kita tonton, dan kita ketahui. Nah, kisah yang sangat besar ini mempunyai banyak aspek. Mulai dari aspek politik ada di situ, aspek sosial ada di situ, aspek seni ada di situ, metafisika ada di situ, dan macam-macam yang ada di sana. Maka tidak heran ketika ada beberapa orang di Indonesia sini, sastrawan, mengatakan bahwa Mahabharata dan Ramayana adalah satu kisah yang sangat lengkap di seluruh dunia, tiada tandingannya. Para pengarang Indonesia, penulis komik, pecerita komik, penggambar komik di Indonesia, tidak ada yang lebih hebat, lebih banyak produksinya daripada satu orang, yaitu R.A. Kosasih.